Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solihah? Semoga tetap semangat ya untuk belajar matematika bersama Miss Fia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan ratusan. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian dapat membandingkan dua kumpulan benda yang bernilai ratusan. Kemudian kalian dapat membandingkan bilangan ratusan menggunakan simbol, dan yang ketiga kalian dapat mengurutkan bilangan ratusan dari yang terkecil sampai yang terbesar maupun sebaliknya. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu membandingkan dua kumpulan benda. Perhatikan gambar berikut. Misalnya, Miss Fia meminta kalian untuk membandingkan dua kumpulan benda ini. Apakah kumpulan benda yang ada di sebelah kiri ini sama dengan, lebih banyak, atau lebih sedikit dari kumpulan benda yang ada di sebelah kanan? Benda-benda tersebut jumlahnya ada ratusan. Cara membandingkan bilangan ratusan yaitu yang pertama, kalian harus membandingkan dulu ratusannya. Kemudian, cara yang kedua, apabila ratusannya sama, maka bandingkanlah puluhannya. Jika puluhannya juga masih sama, kemudian bandingkanlah satuannya. Nah, sebagai contoh, perhatikan contoh berikut. Kumpulan benda yang ada di sebelah kiri ini yaitu berjumlah 200 ditambah 30 ditambah 5 sama dengan 235. Maka dibaca 235. Baik, kemudian kita hitung dulu kumpulan benda yang ada di sebelah kanan. Jumlah kumpulan benda yang ada di sebelah kanan yaitu 253 atau 200 ditambah 50 ditambah 3, maka jumlahnya yaitu 253. Dibaca sesuai nilai tempatnya yang kemarin sudah kalian pelajari. Apakah 235 itu sama dengan 253? Salah. Kemudian, apakah 235 itu lebih banyak daripada 253? Coba kita lihat dulu. Cara yang pertama adalah kita lihat dulu atau bandingkan dulu bilangan ratusannya. 200 dengan 200 memiliki perbandingan yang sama. Maka kita harus membandingkan nilai puluhannya. Nah, nilai puluhannya berapa? 30 dibandingkan dengan 50 itu berarti lebih banyak atau lebih sedikit? Betul, jawabannya lebih sedikit. Nah, dari situ kita sudah bisa menentukan bahwa kumpulan benda yang ada di sebelah kiri itu lebih sedikit daripada kumpulan benda yang ada di sebelah kanan. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu membandingkan bilangan menggunakan simbol. Perbandingan dua bilangan dapat ditulis menggunakan simbol berikut. Ada simbol sama dengan, ditulis seperti ini. Kemudian simbol lebih besar dari, ditulis seperti ini. Dan simbol lebih kecil dari, ditulis seperti ini. Perhatikan contoh berikut. 325 titik-titik 523. Nah, bilangan 325 ini sama dengan
lebih besar dari atau lebih kecil dari 523. Caranya sama seperti tadi. Kita lihat dulu dari ratusannya. Bilangan 300 itu lebih kecil daripada bilangan 500. Sehingga kita langsung dapat mengetahui bahwa 325 itu lebih kecil dari 523. Maka dapat disimbolkan seperti ini. Sudah paham? Nah, agar kalian lebih paham lagi, perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah contoh yang tadi, 325 itu lebih kecil daripada 523. Apabila kalian lupa bagaimana ya bentuk lebih kecil dari itu, simbol lebih kecil dari itu sama seperti mulut dinosaurus. Seperti yang kalian ketahui bahwa dinosaurus itu makannya banyak, maka dia lebih suka makan makanan yang lebih banyak. Maka mulut dinosaurus seperti ini. Bentuknya sama seperti simbol kurang dari. Nah, ini kalau kalian lupa simbolnya seperti apa, kalian bisa mengarahkan mulut dinosaurus ke bilangan yang lebih besar. Paham ya? Begitu juga dengan contoh berikut. 326 itu sama dengan lebih kecil dari atau lebih besar dari 263. Jika dilihat dari bilangan ratusannya, maka bilangan 326 ini lebih besar dari 263 karena angka 3 lebih besar daripada angka 2. Nah, bentuk mulut dinosaurusnya seperti ini. Paham? Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengurutkan bilangan ratusan. Di sini, Miss Via memiliki beberapa bilangan ratusan. Ada 126, 128, 125, 129, dan 127. Kita akan mengurutkan bilangan ratusan dari yang terkecil. Bagaimana caranya? Nah, apabila kita lihat di sini bilangan ratusannya memiliki nilai yang sama, yaitu 100. Maka kita tidak bisa membandingkan bilangan ratusan tersebut melalui bilangan ratusannya. Apabila bilangan ratusannya sama, maka kita harus membandingkan bilangan puluhannya. Nah, di sini bilangan puluhannya juga sama, yaitu bilangan 20. Nah, karena kita tidak bisa membandingkannya melalui bilangan puluhan, maka kita harus membandingkannya melalui bilangan satuan. Nah, dapat kita lihat bahwa bilangan yang terkecil atau bilangan satuan yang terkecil dari bilangan-bilangan tersebut ini adalah yang pertama 125. Kemudian setelah itu 126, 127, 128, dan 129. Seperti itu ya. Dan kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Dan sebaliknya yaitu 129, 128, 127, 126, dan 125. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini Miss Via memiliki contoh lain. Di sini bilangan ratusannya memiliki nilai yang berbeda-beda. Ada 300-an, 100, 400, 200, dan 100. Maka kita dapat
mengurutkan bilangan ratusan dengan mudah dilihat dari bilangan ratusannya. Yang pertama berarti ada bilangan 100, tapi di sini ada dua bilangan yang diawali dengan angka 100. Nah, apabila terdapat dua bilangan yang angka ratusannya sama, maka kita bandingkan bilangan puluhannya. Di sini ada 128 dan 135. Bilangan 20 itu lebih kecil daripada bilangan 35. Maka, apabila kita mengurutkannya dari yang terkecil, bilangan yang pertama diurutkan adalah bilangan 128, kemudian baru 135. Lalu dilanjutkan dengan bilangan 265, 321, dan 428. Apabila kita mengurutkan bilangan ratusan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka kita tinggal membalikkan, yaitu yang pertama adalah bilangan 428, lalu bilangan 321, 265, 135, dan yang terakhir 128. Seperti itu ya. Baiklah, sekian dulu pembelajaran matematika kali ini. Apabila masih banyak hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya kepada guru kalian atau kepada orang tua kalian masing-masing. Oke? Tetap semangat untuk belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.